Ini kami mau merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Mampukan hamba-Mu dalam menyampaikannya sehingga bagi setiap kami firman-Mu menjadi terang yang mendasari setiap langkah kami ke depan untuk tetap mengiring Yesus sampai garis akhir. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus dan pimpinan Roh Kudus kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom, shalom. Selamat sore menjelang malam. Saya izin share screen kalau bisa. Silakan Pak, silakan. Oke, baik. Apakah sudah tampil? Sudah Pak, sudah. Akan saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor yang sudah memberi kesempatan kepercayaan kepada saya. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya lengkapnya adalah John George Nicholas. Saya berasal dari negara Kamerun. Kamerun itu adalah negara di Afrika Tengah, perbatasan dengan Nigeria dan Liberia. Saya kebetulan di Indonesia masuk karena dulu saya pemain sepak bola profesional. Kurang lebih saya main 12 tahun di negeri ini sebelum Tuhan memanggil saya di arah pelayanan, dan hari ini saya gembalakan di Gereja Bethel Indonesia di Cengkareng. Saya sudah menikah, memiliki seorang istri dari Manado dan dianugerahkan seorang anak laki-laki yang masih muda 14 tahun kurang lebih. Maka hari ini sesuai dengan tema ini saya akan men-share tentang bertahan dalam panggilan Tuhan, karena menurut saya itu adalah suatu yang sangat penting dalam momen-momen yang kita lewati. Sebab kita tahu bahwa pandemi yang hadir telah menggoncang segala aspek kehidupan manusiawi kita, termasuk dalam hal-hal bergereja, belajar atau sekolah teologi sekalipun. Maka sesuai ayat di Ibrani 3 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berbunyi untuk kita pada hari ini. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Amin. Jadi bicara panggilan Tuhan, Bapak Ibu, selalu berhubungan dengan yang disebut rencana Tuhan itu sendiri. Tentang apa yang hendak Dia kerjakan dan apa yang hendak Dia capai. Oleh karena itu kita mendapat sebuah kesempatan hari ini melalui Sekolah Tinggi Teologi, melalui apapun yang kita lakukan untuk mengambil bagian di dalam rencana yang Tuhan tetapkan. Oleh karena itu, kata bertahan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai tetap pada tempatnya, tidak beranjak atau tidak mundur, tidak menyerah, berteguh hati dan berkeras hati. Artinya apa? Kita mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan hari ini, dan kita seperti saya katakan di awal, banyak orang tergoncang, termasuk sekolah teologi, termasuk gereja, termasuk orang percaya. Tetapi pertanyaannya hari ini, bagaimana kita dapat bertahan dalam kondisi yang ada? Mempertahankan panggilan yang Tuhan telah tetapkan atas hidup kita sekalian. Karena sebagian dari kita adalah dosen, sebagian adalah mahasiswa, sebagian adalah orang tua, sebagian adalah juga dengan mungkin profesi yang lain. Tetapi hari ini firman Tuhan yang baru kita bacakan tadi mengingatkan kepada kita satu hal yang penting yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kenapa kita banyak tahu tentang firman, kita banyak tahu tentang hal-hal yang berbicara tentang rencana Tuhan, tetapi bagaimana kita bertahan di dalamnya? Ini yang jadi pertanyaan buat kita pada malam hari ini. Yang pertama yang saya temukan melalui ayat yang kita baca tadi, kita perlu atau kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah dikhususkan oleh Tuhan. Ini yang saya temukan belakangan ini secara pribadi dalam pelayanan yang Tuhan percayakan itu, yang jadi masalah. Banyak orang percaya hari ini mulai meragukan tentang identitasnya.
meragukan tentang panggilan Allah, meragukan tentang tujuan hidup. Termasuk mahasiswa sekolah teologi, bahkan kadang-kadang ada yang berhenti. Kenapa? Kata bertahan tadi tidak dimaknai dengan baik. Maka kita lihat ayat yang pertama berkata, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi kata di sini yang disebut kudus, mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah orang yang telah dikhususkan oleh Tuhan. Orang yang bukan sekedar dipilih, tetapi dikhususkan oleh Tuhan. Dan kata dikhususkan artinya ada tujuan yang harus dicapai. Kenapa? Tuhan selalu punya rencana yang baik. Tetapi seringkali di tengah masalah pergumulan kita melupakan apa yang menjadi inti panggilan Tuhan buat kita. Kita melupakan bahwa justru dalam panggilan Allah kita dapat yang namanya sebuah keistimewaan atau yang disebut privilege. Kita ini dipanggil untuk ambil bagian dalam panggilan dan rencana Allah. Maka ayat 1 menyatakan bahwa kita mendapat bagian dalam panggilan surgawi, bukan panggilan di dunia ini. Kenapa? Panggilan dunia ini adalah terbatas. Adalah sementara, tetapi Tuhan memberi kita sebuah keistimewaan untuk menjadi bagian dari apa yang Dia mau kerjakan. Tentunya melalui apa? Sekolah Tinggi Teologi Kataros hari ini yang Tuhan percayakan untuk bina banyak mahasiswa, untuk mempersiapkan calon-calon hamba Tuhan yang akan dipakai Tuhan di dunia luar, tentunya untuk memenangkan orang yang banyak. Oleh karena itu, hal ini penting untuk kita ingat. Kenapa? Kalau tidak, seringkali ketika ada pandemi dan ekonomi mulai terganggu, kegiatan mulai terganggu, dan segala sesuatu mulai tidak sesuai rencana kita, kita seringkali melupakan bahwa kita adalah orang yang dikhususkan. Kita adalah orang yang diistimewakan. Kita adalah orang-orang yang berharga. Kita adalah orang-orang yang diberi kemampuan khusus oleh Tuhan yang memanggil kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mau ada pandemi atau tidak ada pandemi, Dia tetap Allah yang sama. Dia tetap pada rencananya dan rencananya tidak berubah. Oleh karena itu kita sebagai miliknya seharusnya memahami, menyadari bahwa kita adalah orang yang telah dikhususkan. Oleh karena itu kita akan bertahan. Kenapa? Kita tahu tujuan, kita tahu panggilan, kita tahu hakikat kehidupan kita, dan kita tidak akan dibimbangkan oleh kondisi dan keadaan. Maka kita mencatat bahwa bagi mereka yang membangun rumahnya di atas batu karang, angin akan datang, badai akan hadir, tetapi rumah itu akan tetap bertahan. Bagi mereka yang bangun di atas pasir, rumah itu akan mengalami yang namanya kerugian yang besar. Tetapi saya percaya satu hal, di dalam Kristus Yesus kita ada di atas batu karang yang teguh. Oleh karena itu kesadaran bahwa kita adalah milik Tuhan dan telah dikhususkan oleh Tuhan adalah sangat penting hari-hari ini bagi kita untuk tetap bertahan dalam panggilan Allah. Kenapa? Diawali dengan kesadaran, pemahaman yang benar. Seperti dikatakan oleh Roma 12 ayat yang kedua. Bahwa kita ini tidak sama dengan dunia ini. Tetapi kita diminta untuk berubah oleh pembaruan akal budi sehingga kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Diawali dari sebuah pemahaman, dari sebuah kesadaran tentang identitas kita itu siapa. Banyak orang saya temukan ada di sekolah kita, bahkan saya ada rekan gembala juga, dan ada dia tutup gereja karena pandemi. Dia berkata ini udah nggak kuat. Sehingga dia membiarkan jemaat begitu setahun tidak ada. Sehingga sinode yang harus cari pengganti untuk mengurus domba-domba Allah ini. Kenapa? Sederhana, dia melupakan identitasnya di dalam Tuhan. Dia melupakan bahwa dia telah dikhususkan oleh Allah untuk tujuan yang Allah sudah tetapkan. Maka buat kita hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus terus ada di dalamnya. Maka kata istilah mendapat bagian dalam panggilan surgawi menunjukkan bahwa Allah telah menjadikan setiap kita bagian dari rencana Allah. Dan bicara panggilan Allah adalah bagi mereka yang sudah mati terhadap diri sendiri. Kenapa mati, saudara? Tanpa mati kita tidak mungkin melayani Tuhan dengan benar.
Dan Alkitab mencatat kita telah mati bersama-sama dengan Kristus. Supaya hari ini kita hidup melalui Kristus, melalui rohnya untuk kemuliaan Kristus itu. Maka Paulus dengan tegas berani mengatakan bahwa hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan dalam Filipi 1 ayat 21. Kenapa? Hidup Paulus sungguh-sungguh diabdikan untuk melayani dan untuk kepentingan kerajaan Allah. Ini harus jadi fokus setiap kita hari ini. Kenapa? Kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan melayani Tuhan dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Maka kita harus terus meningkatkan diri. Saya mengingat bahwa yang lalu Pak Rektor bahkan membuat sebuah acara di mana dosen dipersiapkan untuk menulis jurnal. Ini harus terus-menerus dilakukan. Kenapa? Tuhan memanggil kita untuk mempersembahkan yang terbaik. Tetapi bagaimana kita bisa mencapai yang terbaik kalau kesadaran akan status kita saja kita tidak ada. Ini yang membawa setiap orang seringkali mulai bimbang dan ragu ketika keadaan kelihatan sebaliknya, termasuk mahasiswa. Ketika tidak sesuai harapan, mulai pikir untuk berhenti dan mengalih ke yang lain. Tetapi bagi mereka yang menyadari bahwa mereka dikhususkan oleh Tuhan, mereka akan tetap bertahan dalam kondisi apapun yang terjadi. Ini yang pertama Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dan saya pikir itu adalah terlalu penting karena firman Tuhan itu menyatakan kita mendapat bagian dalam panggilan surgawi yang artinya istimewa, saudara. Ini bukan hal yang ece-ece, melayani di sekolah teologi itu adalah hal-hal yang khususnya buat saya membanggakan. Saya senang di dalam hal kerohanian. Kalau harus melayani, saya senang. Kenapa? Saya sadar bahwa dari pemain bola di mana saya punya uang, kontrak bisa dicek di Wikipedia, bisa dicek di internet, kontrak saya itu ratusan juta, 800 juta untuk 10 bulan setiap tahun di negeri ini. Saya main punya uang cukup banyak, saya terkenal main di TV, setiap Rabu dan Minggu orang datang minta tanda tangan. Seorang yang punya kecukupan, bisa dikatakan begitu, bahkan kelimpahan. Tetapi hari ini saya menemukan suatu ketika Tuhan menjumpai saya di sebuah gereja di Solo, dan Tuhan berbicara kepada saya secara nyata, bukan mimpi Bapak Ibu. Ini di dalam gereja saya lihat dengan mata. Nicholas, kamu akan mulai mengenal saya dengan benar dan bawa jiwa-jiwa bagi saya. Setelah itu beberapa bulan kemudian saya lagi berdoa, Nicholas berhenti main bola dan layani saya. Inilah yang menjadi dasar saya berhenti main bola. Saya masuk seminari di Petamburan untuk mulai belajar, dipersiapkan. Kenapa? Itu adalah panggilan yang istimewa, surgawi, bukan dunia ini. Dan saya, resikonya apa? Istri saya mau menceraikan saya. Hanya karena saya putuskan ikut Tuhan. Padahal dulu dia yang mengajak saya ke gereja. Saya orangnya Kristen dari kecil, tetapi sekedar Kristen, nggak pernah gereja. Istri saya yang bawa saya ke gereja. Tapi ketika Tuhan memanggil saya untuk melayani Tuhan, dia mau menceraikan saya. Itulah kadang-kadang yang kita alami, tetapi ketika kita tahu bahwa kita telah dikhususkan untuk tujuan yang mulia, untuk ambil bagian dalam panggilan surgawi, saya yakin bahwa tidak akan kita berhenti di tengah jalan. Kita akan bertahan apapun yang terjadi. Kenapa? Kita sadar karena kita milik Tuhan. Tuhan menyertai kita. Karena kita milik Tuhan, Tuhan menjamin kita. Karena kita milik Tuhan, Tuhan akan memastikan kita mencapai garis akhir. Itu yang pertama Bapak Ibu yang saya temukan melalui ayat ini. Dan saya pikir itu penting buat kita sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu dan saya harus menyadari bahwa sebagai orang yang telah dikhususkan, saya mengulangi, sebagai orang yang telah dikhususkan, kesetiaan merupakan harga mati atau kewajiban. Jadi, poin pertama akan membawa konsekuensi poin kedua. Sekarang kita lihat ayat 1 dan 2 yang berbunyi tadi. Ayat yang pertama dan yang kedua berbunyi, sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia garis bawahi kepada Dia yang telah menetapkannya. Sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Jadi judul perikop daripada apa yang kita baca tadi adalah Yesus lebih tinggi daripada Musa.
Di sini dibuat sebuah gambaran, sebuah perbandingan. Dikatakan bahwa pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui. Itu berhubungan dengan iman. Pengakuan bicara kita mengimani, kita mempercayai dia. Sebagai Tuhan Juru Selamat, kita nyanyi lagu pujian tadi dengan begitu baik. Tetapi apakah dalam faktanya kita tetap dalam kondisi yang tidak baik? Menyadari bahwa dia adalah Allah kita. Tetapi diberi gambaran bahwa dia mewakili sisi ilahi. Dia menunjukkan kesetiaan kepada Bapaknya. Dan Musa mewakili sisi manusiawi kita yang telah berlaku setia di dalam segenap rumahnya Allah. Itu menunjukkan apa? Kesetiaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari iman. Dia adalah bagian dari iman kita kepada Allah. Untuk bertahan dalam panggilan Allah tadi, dalam panggilan surgawi itu, kita akan butuh yang nama kesetiaan. Kenapa Bapak Ibu? Allah lebih dulu telah berlaku setia dan terus setia kepada kita. Berapa orang yang gugur karena pandemi? Berapa orang yang kehilangan segala sesuatu kalau kita masih ada? Semua karena Allah memberi anugerah. Oleh karena itu artinya ada yang Allah masih mau kerjakan melalui kita. Itu membutuhkan kesetiaan. Jadi kesetiaan adalah harga mutlak dan bukan tawaran. Dia adalah sesuatu yang harus saudara dan saya pahami bahwa justru kesetiaanlah akan membuktikan saudara dan saya adalah orang yang beriman. Maka iman tanpa perbuatan adalah mati hakikatnya, kata Yakobus. Maka di sini saudara saya menyimpulkan satu hal yang sederhana bahwa bertahan dalam panggilan Tuhan bukan pilihan buat kita yang telah dikhususkan. Melainkan dia adalah sebuah kewajiban. Sebab kesetiaan adalah bukti iman kita kepada dia yang telah memanggil setiap kita. Jadi kalau kita sekedar mengakui bahwa kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, tetapi dalam hal hidup sehari-hari, ketika ada goncangan, ketika ada masalah, ada pergumulan, kita mengalih kepada yang lain. Ini saya ngomong dengan fakta. Kenapa? Banyak teman saya pemain bola dulu datang bersama-sama mengalih kepada iman yang lain. Hanya kenapa Bapak Ibu? Karena ditawarkan warga negara. Saya di negeri ini udah kurang lebih 17 tahun. Saya dulu ketika saya masih jaya ditawarkan untuk dapat warga negara harus pindah keyakinan. Saya tidak pernah mau pindah. Kenapa? Satu kesadaran. Saya ini orang yang telah dikhususkan. Saya orang ini yang berharga. Saya ini orang yang dipanggil Tuhan dan saya akan mengikuti rencana yang dia tetapkan. Maka beberapa tahun yang lalu, 4 tahun lalu, dengan sendirinya, saya dapat warga negara tanpa keluar serupiah pun. Tanpa suap sedikit pun. Dengan sendirinya saya mendapatkannya. Kenapa? Tuhan adalah setia bagi mereka yang setia. Tuhan Alkitab catat setia bagi mereka yang tidak setia, apalagi kita kalau kita setia. Maka untuk bertahan dua hal ini sangat penting. Sebab Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati. Artinya siapapun bisa mengakui bahwa dia adalah hamba Tuhan. Dia itu melayani. Dia itu setia. Pengakuan itu bisa saja. Tetapi ada catatan. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kenapa? Orang setia ini terlalu sedikit. Maka untuk kita hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, dua hal ini penting. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah orang yang telah dipanggil. Bukan sekedar dipanggil, tetapi dikhususkan oleh Tuhan untuk tujuan Allah yang mulia. Itu adalah ambil bagian dalam rencananya, panggilan surgawi. Dan yang kedua, kita perlu menyadari bahwa dalam panggilan Allah, kesetiaan itu tidak ada tawar-menawar. Ini mutlak, itu wajib, itu harga mati. Seperti orang katakan. Bukan sebuah pilihan. Saya percaya kalau dua hal ini kita dapat mengikuti dengan baik, menyadari dengan baik. Karena semua diawali dari pemahaman. Tanpa pemahaman yang benar, kita tidak mungkin melakukan yang benar. Tanpa memahami kehendak Allah dengan baik, seperti Roma 12 tadi katakan, kita tidak mungkin melakukan kehendak Allah tersebut. Maka saya sangat percaya bahwa melalui STT Kataros, di mana Tuhan percayakan, kita pun dipercayakan, diberi kesempatan untuk ambil bagian. Marilah kita terus melayani dengan setulusnya. Setulusnya, sebab itulah yang Tuhan mau. Sehingga melalui pelayanan STT ini, banyak jiwa dimenangkan, dipersiapkan,
untuk kemuliaan nama Tuhan ke depan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan dalam keterbatasan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.